Edisi kali ini saya ingin membahas sesuatu yang istilahnya itu yang orang banyak nggak tahu ya. Kalau ada yang tahu pun juga kadang nggak mau kasih tahu. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, kebetulan saya ini bersama Pak Anton. Pak Anton ini udah pengalaman di soal gali kubur sampai yang menurunkan mayat itu. Jadi tidak semua orang bisa ngelakuin seperti itu. Kadang orang itu hanya menggali tapi tidak ikut ya, menurunkan mayat itu tidak ikut. Nah, kebetulan ini Pak Anton ini udah pengalaman menggali kubur, menurunkan mayat. Nah, mumpung ini kesempatan yang bagus, saya mau tanya-tanya. Mumpung orangnya mau buka rahasia, karena kalau orang lain nggak bakalan buka rahasia. Memang semudah itu apa maksudnya bisa bicarakan ke orang apa gimana? Sebenarnya itu rahasia ilahi, istilahnya rahasia ilahi. Kebetulan sama saya itu saya dikasih kelebihan sama Allah, bisa melihat itu gitu, ada keganjilan itu, istilahnya hanya saya yang gini ngomong agak keras. Misalnya sampai orang tiga ya, anggap sampai yang menurunkan mayat atau yang menggali. Anggap sampai orang bertiga. Apakah kalau ada keganjilan itu bertiga ini bisa tahu? Apa bisa salah satu apa gimana? Saya rasa tiga-tiganya tahu. Kebetulan yang dua kan mesti keluarga. Yang dua pasti entah anaknya atau adiknya atau kakaknya. Sedangkan saya itu nggak bisa. Saya kan ahli di atas, kepala itu saya. Jadi kalau melepas pocong itu banyak orang nggak bisa. Udah gini. Itu udah masuk ke dalamnya. Sekarang asal dulu, dari awal dulu. Ini aku mau tanya soal menggali. Sebelum menggali gini dulu. Ketika ada orang meninggal, itu lebih baik atau lebih bagus itu di mana? Segera dikuburkan, tentunya setelah melewati prosesi ya. Apa namanya? Nggak tahu lah itulah. Siap. Intinya sudah melewati itu, sudah mandi sembahyang segala. Siap. Nah, itu bagusnya itu dikuburkan saat itu juga apa menunda satu hari atau seandainya malam nunggu besok siang atau besok pagi atau malam itu juga apa gimana? Gini Bang, itu rahasia Allah. Kalau mati sekitar jam 3 sampai jam 5 kan masih pagi apa malam? Pagi apa siang? Sore. Jam 3 sore. Jam 3 sore, jam 5 sore, atau jam 7 sore. Ya. Itu harus dikuburkan hari itu juga. Alasannya? Kalau disimpan mati jam 5, mati jam 3, mati jam 7. Kalau dikubur besok itu rahasia Allah ditunjukkan. Makanya iya benar. Jadi gini. Ya masuk akal. Ini masuk akal benar. Baru kebuka aku pikir. Artinya iya benar sih ya. Astagfirullahaladzim. Intinya mayat tuh kan. Iya sih memang harus kan. Iya benar sih. Udah meninggal mati. Iya. Soalnya kalau ditunda takutnya nanti Allah memberikan rahasia menjadi fitnah untuk keluarga. Benar iya. Menjadi fitnah keluarganya. Benar, masuk akal teman-teman. Tapi berhubung keluarga itu menunggu keluarga dari sini. Itu lagi gimana? Alangkah baiknya diikhlaskan karena udah meninggal, bukan kecuali dibunuh, kecuali diracun, itu lain lagi. Tapi kalau udah mati itu langsung dikuburkan hari itu juga. Nah, berarti gini. Berarti saran sampean kalau bisa secepatnya dikuburkan. Kalau tidak, kalau udah menginap, itu rahasia Allah ditunjukkan. Benar. Benar teman. Benar. Jangan sampai mayat itu tuh nginap lah. Takutnya itu nanti ada keganjilan
yang Allah perlihatkan ya kepada kita yang hidup. Menjadi fitnah untuk keluarganya. Benar, kasihan juga buat keluarganya ya. Ya benar, masuk akal itu. Baru ini aku terbuka. Kenapa mayat itu harus cepat dikubur? Aku kira itu kalau mayat cepat dikubur itu karena memang ya sudah mayat sudah dikubur karena ada pengurusan juga cepat. Tapi kalau aku sih lebih condong lebih setuju di situ. Lebih cepat karena kalau kita menunda, jadi gini, lebih cepat lebih baik. Kalau kita menunda takutnya ya, rahasia Allah ditunjukkan. Iya benar, Itu masuk. Nah sekarang gini, tapi kadang itu pun juga kadang rahasia Allah dilihatkan kok di saat proses pemandian apa segala ya kan. Ditunjukkan tapi kan hanya kulit aja bang. Tapi kalau udah hadir di dalam pemakaman, hadir mau ke liang kubur, itu mayit udah ngomong. Maksudnya ngomong itu jasadnya udah maaf udah bau. Nah semasa hidup di dunia itu maksud saya itu kenapa kok cepat-cepat dikuburkan? Ini lagi. Ini kita bahas sebelum sampai ke kubur ya, masih proses sebelum masuk kubur ya, kita bahas dulu. Aku pernah nemuin waktu itu nyelawat ya, ada yang meninggal. Dari beberapa yang aku datangi, ada yang harum, ada yang ya bau tapi bau biasa lah. Tapi ada yang sengak, betul. Oh aduh, sampai aku mau muntah. Betul. Padahal pihak keluarga, aku rasa yakin sudah memberikan mungkin es batu ya, mungkin es batu untuk pengawet, terus harum-haruman, apa namanya, menyan, wangi, kabur barus, kamper, sama kayak kayu itu loh, apa namanya? Ya dupa itu pak. Apa sih? Yang biasa dipakai buat tasbih sekali itu apa? Kayu apa? Cendana. Kayak cendana gitu. Biasanya kan di yang sudah jadi serbuk itu ya. Nah itu gimana? Makanya itu saya ngomong tadi bang, kalau udah menginap itu rahasia Allah ditunjukkan. Biarpun nggak peduli agama apa ya, nggak peduli apapun. Ya. Biarpun tapi kalau orang bagus, maaf saya juga menemui 3 hari dari Kalimantan ke sini, juga bau sama sekali. Rumah itu dari Kalimantan? Dari Kalimantan 3 hari yang dari sini. Saya yang pegang ini. Nggak ada bau sama? Nggak ada bau sama sekali. Saya tahu masa hidupnya beliau. Ada orang mati pagi, sore dimakamkan. Iya. Bau juga ada, itu juga rahasia Allah. Makanya saya ngomong alangkah baiknya langsung aja dikuburkan. Alangkah baiknya dikuburkan. Saya rasa keluarga tahu. Man keluarga itu banyak yang menjauh. Istri anak itu menjauh. Pokoknya suami, anak, istri itu menjauh. Menjauh itu alasannya? Saya rasa tak tahu bau mayat. Tapi kan kalau keluarga tahu bau kan secepatnya loh dikubur. Kan menunggu keluarga. Itu lagi ada yang menunggu keluarga, mempertahankan keluarga, ada yang ini. Tapi kalau amalannya soleh, biarpun ditunggu sampai malam, ada yang nggak mau. Tapi alangkah baiknya daripada nanti rahasia Allah ditunjukkan, lebih baik langsung dikuburkan. Nanti kalau ada orang tahu itu bau keluar, nah itu kan rahasia Allah. Biarpun dipeti sekuat apapun. Jadi gimana pun juga sebaik-baiknya orang kalau mencium bau itu pasti ada sambatan lah. Sambatan itu apa ya? Kalau menjauh. Enggak, kan bahasa Jawa ya sambatan. Batin. Ya batin. Nah pastilah sebaik-baiknya orang ya kalau kita mencium bau yang sengak kurang sedap lah menjauh mana dari pasti mayat. Pertama kita menjauh dari mayat. Yang kedua pasti sudah pikiran kita tuh sudah nggak karu-karuan, fitnah aja tahu, suudon aja. Ini mungkin hidupnya gimana, nggak bener ini hidupnya ini. Paling kayak gitu sudah. Ya repot juga sih kayak gitu. Jadi teman-temannya ini yang pertama saran dari Pak Anton Secepatnya. Saya juga menyarankan ya, karena saya sudah dengar langsung penjelasannya. Memang lebih baik secepatnya dikuburkan. Tidak usah kita berpikir macam-macam apa-apa. Terus udah, kalau saya lebih kuat alasannya Pak Anton tadi itu, takutnya Allah itu memperlihatkan rahasianya ya benar, menjadi fitnah untuk keluarga. Iya benar. Nah sekarang itu proses
mayat ya. Nah, sekarang ini kalau sudah mau dikubur, dikubur ini kan, ini aku dengar nih dari kecil, aku sudah sering dengar yang namanya ketika digali itu tuh tanahnya nggak makan. Nggak makan tuh maksudnya keras. Nggak, pacul tuh nggak mempan, nggak bisa. Sudah padahal untuk penggali kubur sudah tahu daerah itu tuh gampang dipacul sebenarnya. Tapi ketika saat itu si mayat ini ditempatkan di situ, itu tidak diberikan kemudahan ya, sulit. Jadi itu dipacul juga nggak bisa. Terus ada lagi yang diukur itu udah sesuai ukurannya berapa sih? Mengecil. Standarnya 1 meter 2 meter. 1, 2. Tinggi 1,5 meter. 1,5 meter. Nah, dalam 1,5 meter. Kedalaman dalam 1,5 meter. Nah, lebar 1 meter, panjang 2 meter. 2 meter. Nah, itu kadang sudah benar, sudah diukur, sudah mayat ini sudah diukur. Tapi ketika dimasukkan itu tuh, loh kok nggak ketemu ini. Nah, itu ada lagi yang air, genangan ya, genangan air di dalam kubur itu tuh, itu nyumber ya. Jadi walaupun dikuras, dipompa, ada yang dipompa juga. pompa. Nah, bayangin, ada yang dipompa juga, nggak bisa. Terus gini lagi Banton, ada lagi bahkan ketika dia meninggal tuh sebelum ke pemakaman itu kadang dipersulit. Contoh seperti ini ya Banton ya, misalnya kerandanya dan ada masalah, misalnya ya kerandanya, misalnya kita ambil keranda ya misalnya, itu biasanya ada di perjalanan tuh ada masalah apa, sehingga prosesi pemakaman ini terhambat. Nah, itu salah satu segelintir dari rahasia Allah. Nah, sekarang balik lagi Pak Dot yang ke penggalian di mana? Ini kita tidak bicara mayat, belum masuk loh ya, masih penggalian. Gimana kalau penggalian? Ini Bang, yang saya tahu, kebetulan kan saya kan suka menggali, kebetulan ada uangnya juga sih, nggak jelas sih. Ada uangnya, tapi masuk akal juga sih. Ngapain gali kalau nggak ada duitnya? Benar, oke, terus kan orang kan enggak mau gali kubur itu enggak. Wah, ya. Kok bisa enggak? Apa alasannya? Apa karena nggak dibayar apa di mana? Bukan, istilahnya sulit orang menerima, apa udah terbayang-bayang ketakutan gitu loh istilahnya. Saya bentar, kok bisa ada takut itu apa? Kok cuma menggali aja kok? Ya gini loh, banget rahasia Allah. Maaf dulur, kalau menggali kubur itu ada yang keras sekali. Jadi menggali itu biasanya orang bisa sampai 50 atau 30 paculan. Itu hanya itu cuma 3-5 sudah KO. Panas sudah tangannya udah nggak kuat sudah. Nah, itu rahasia Allah. Rahasia. Terus ini masalah penggalian apa? Iya, penggalian gitu lagi. Sesudah itu lama, lantas di atas pas dia tepat di dalam kubur, pas kena kepalanya itu ada batunya. Posisi tempat mayat ya sudah dibawa. Dan ini mayat belum masuk nih misalnya. Belum masuk pasti penggalian. Seharusnya kan rata ya, tanahnya. Ternyata pas di kepala posisi di kepala ada batu besar. Itu dalamnya masih ada 1 meter atau 1 meter kurang. Itu udah ada batu besar sekali. Udah ada besar. Harus geser ke belakang atau ke nyamping. Oh iya benar-benar, karena kan iya sih benar juga. Tapi itu kan berarti harus nambahin lagi ya panjangnya ya. Panjang, tapi kan seharusnya atau melebari ya. Iya melebar kan seharusnya sama panitia pemakaman itu udah ada garisnya. Nanti nggak bisa, mau tidak mau batu itu harus diambil. Karena kalau kita ke kiri atau ke kanan takutnya nanti malah kena mayat yang sebelah ya. Iya bisa. Kalau mundur kena jitoknya yang iya. Nah terus ya apa kalau batunya bisa diambil, kalau nggak bisa terus dipaksa Bang.
dipaksa. Astaga. Oh iya dipaksa. Tapi bayarannya sama. Ya sama. Astaga. Nah, udah itu yang satu. Ada lagi bang, masih pendek, udah ada batu besar, pas kena perutnya. Monggo, derek-derek mengartikan sendiri. Kenapa di kepala waktu pemakaman di kuburan ada batu? Monggo, dicerna sendiri bahwa ini rahasia Allah. Lantas masih ada 1 meter lagi, belum 1 meter udah ada batu di pas kena perut. Otomatis kalau ditaruh mayat itu melengkung, karena ada batu pas kena perut itu otomatis mayat itu kalau dipaksa. Kalau batu gak diambil, mayat otomatis kan Iya, ya jelek menceng lah. menceng. Jadi diambil, tetap diambil. Itu rahasia. Ada lagi bang, pas udah mau dalam, pas kena kaki itu ada batu juga. Jadi otomatis apa? Kakinya pulih ngangkat gini. Iya kalau kan, nggak diambil. karuan kalau mayat itu telentang enak ya. Miring nanti kakinya ngangkat. Itu Iya, benar-benar. Itu rahasia Allah. Itu mayat belum datang loh ya. Iya belum. Mayat belum datang. Itu gitu. Terus itu apalagi bang? Ini udah pegalian udah kelar. Pak mayat udah. Kopi sampai ya apa kasusnya ini? Nggak apa-apa lah, daripada nggak ada sama sekali. Ya. Kalau sesudah mayat datang, percayalah bang, itu rahasia Allah itu juga. Mayat di dalam kubur itu ada rahasia. Mengenai sama tadi air nggak bisa saja. Ya. Monggo diartikan sendiri sayang. Kalau sampai mau tanya, jabri saya nggak bisa menyebutkan Ya, umum nah, ini. ntar aku share ya nomor WA-nya sampai ya. Siapa tahu dari teman-teman pengen lebih Tahu kenapa pengen ada batu. tahu ada batu atau apa atau Ada. mau sharing ya, Iya. tanya-tanya gimana. Misalnya Pak Anton, ini kita ini gini. Gak apa-apa, silakan sampai share. bebas. Nanti saya rahasiakan. Nomor saya. aman ya. Aman. Jadi teman-teman tetap jadi rahasianya Pak Anton. Pak Anton ini paling jago nyimpen rahasia. Terutama ini ada beberapa mayat yang ganjil ya. Di saat dikubur itu biar saya ngorek gimana pun dia tidak akan pernah buka cerita mayatnya siapa gitu. Misalnya ada yang saya kenal, gimana Pak Anton mayatnya itu, biar dikasih uang berapa juga dia tidak akan ngomong kelebihan kekurangannya. Mungkin kalau kelebihannya mungkin dia cerita, tapi kalau ada kekurangannya nggak bakalan. Kasihan keluarga. Iya, menjadi nggak fitnah, bakalan. menjadi fitnah untuk Iya. keluarganya. Kenapa 3 hari pun masih bau, masih harum? Ada. Belum 1 hari pun masih udah bau. Ada. Itu rahasia Allah. Monggo. Jenengan kalau ingin tahu rahasianya, monggo japri saya. Tak kasih tunjukan. Enggak, rahasia gimana nih? Supaya Ya. harum apa gimana? Supaya harum, supaya nggak ada batu di kepala. Kenapa kok ada perut? Pas perut ada batu, pas di kaki ada batu. Itu berarti kelakuannya selama hidup. Selama saya hidup. Sekarang gini. Kenapa kok makam kok keras banget? Sekarang gini, Keras berarti banget. kalau teman-teman pengen nanya supaya lebih baik, sumpahnya Hidup supaya semasa hidup, semasa hidup. supaya baunya harum, mayatnya tanya Pak Anton. Berarti kalau bau busuk tadinya ke aku. Iya saya juga nggak apa-apa. Kok aku jataku kok yang nggak enak nih. Ya teman-teman, ini memang rahasia Allah ya. Terakhir kita pulang. Kita tidak memandang agama apapun ya, tidak memandang apapun. Pada dasarnya kita semua itu tuh meninggal ya, karena rahasia Allah itu ada 3 sebenarnya: kelahiran, pernikahan, kematian. Betul. Nah itu 3 rahasia itu yang memang rahasianya Allah itu. Jadi tidak bisa kita lari dari kenyataan seperti itu tuh. Jadi teman-teman kalau mau sharing sama Pak Anton, mau nanya gimana, misalnya kayak gini, misalnya Apa kok makam keras? ya misalnya makam kok keras, nanti akan dijelaskan sama Pak Anton. Makam keras tuh karena kelakuannya selama hidup tuh kayak gini, gitu loh. Terus Pak Anton, kenapa mayatnya bau?
Oh itu karena hidupnya dulu tuh kayak gini. Wah, Ya, tanya. itu misalnya gini lagi, ya banyak lah pokoknya. Intinya Masalah mayat. mayat toh ya. Iya. Sadar ngono rek. Janda nggak bisa. Kok janda kurang mampu saya. Jadi gini, kalau Pak Anton ini memang saya akui ya, memang sudah sangat melalang buana pengalaman. Jadi dia pengalaman itu bukan hanya di tempat sekitarnya, tempat dia tinggal, enggak, tapi udah keliling lah. Ibaratnya kalau sudah nangani mayat itu sudah makan asam garam dia, sudah pengalaman betul. Tadi sempat ngomong kan tali pocong gimana itu tadi? Kau putus itu gimana? Maksudnya apa? Sampai tadi ada ngomong tali pocong itu tadi ya gimana? Tadi pocong. Iya, tadi ada ngomong tali pocong kok. Ya, enggak. Kenapa saya kok di atas maksudnya? Iya. Itu kan Pak Mudin itu kan kalau melipat kan terlalu banyak tuh Pak. Kalau Lipat apa? kepala itu kan bungkusnya mayat itu kan terlalu banyak. Sebenarnya berapa lipatan sih? Sebenarnya mudah sekali kalau saya yang tahu. Kalau orang nggak tahu itu kan kasihan mayatnya, diongklek kepalanya gitu loh, diangkat-angkat. Kadang-kadang dia mau menyentuh ininya aja nggak mau Bang. Si Keluarga siapa aja. yang ngapani maksudnya. Bukan yang nurunin mayat. Oh, ini proses turun. Udah turun. Udah Udah turun di mayat. Bukannya apa? Kan orang kan jarang yang paham masalah tali pocong itu. Nah iya, makanya paham yang gimana tali pocong Iya, itu. kalau tali pocong kan itu Pak Mudin itu kan mengikatnya sesungguhnya simpel. Berhubung sudah ini mayat, biarpun itu siapa itu ibu atau orang tua, udah kan beda pegangannya kan udah beda. Kadang-kadang rahasia Allah kan ditunjukkan waktu di mayat di kepala itu udah ditunjukkan. Jadi melepas tali pocong itu kalau melepas ini kan harus nempel ke bumi, ke tanah. Kadang-kadang itu saya lihat orang itu ini belum. Maksudnya gimana? Ini jadi waktu kita gitu kan itu. Iya, ini harus. Berarti kapan ini dibuka? Bukan nempel, ini udah diginiin, udah kena ini ke pipi. Enggak, maksudnya itu pipinya itu walaupun masih berkapan apa Iya, dibuka, harus dibuka. dibuka dikit kapannya, Iya, harus pipinya dikenakan kena bumi, kena tanah gitu. Nggih. Lah kebanyakan orang itu pokoknya tali pocong dilepas kain, sedangkan kainnya itu kan berlapis. Kadang-kadang belum nyampe ke bumi udah tinggal nggih. Udah kan orang kan nggak tahu, kebetulan kan di sebelah sini soalnya. Itu loh, Pak. Oh, berarti pipinya itu harus menyentuh Karena tanah ya. Memang kenapa saya kok berusaha di depan dipegang kepala, biarpun itu orang lain nggak kenal, tetap saya itu turun di kepalanya. Kalau masalah adzan itu nanti anak keluarga silakan. Iya. Tapi yang Berarti salah satu syariatnya juga itu ya. gengge itu Pipi Pak, kan harus kembali ke bumi maksudnya. Ya ayatnya kan ada harus kembali ke bumi. Ya, ini nempel ke bumi. Itu maksudnya itu gitu. Ternyata sampai segitunya ya. Yang kita tahu selama ini, saya juga baru tahu sekarang. Saya kira itu mayat itu ketika masuk ke dalam kubur dimiringkan, dikasih bantal, tutup papan, tinggal beres sudah. Ternyata tidak seperti itu, karena pipinya pun juga harus menyentuh kena tanah. Iya benar. Gitu. Harus muncul tanah. Lainnya apa selain itu? Ya itu aja. Udah itu aja kan. Nanti kalau mau ingin tahu lebih Enggak, maksudnya kalau selain menyentuh pipi ke tanah itu sudah sambut itu aja. itu aja ya. Oke. Itu aja. Kalau ingin tahu lebih banyak monggo japri saya. Nanti teman-teman saya kasih nanti di nomor WA-nya ya, di ini nomornya Pak Anton. Sampai nanti silahkan nanti. Oh iya, jangan lupa Pak, bawa ini syaratnya. Syaratnya bawa itu. Nggak bisa ngomong saya kalau nggak ada. Oh gitu. Karena lancarnya karena ada ini. Ada Samsunya itu ya. Iya. Kereta apinya itu ya. Oh Nanti iya. Saya bisa ngewes bahasa. Iya, masuk akal. Iya. Suatu pengalaman yang artinya yang Ini maaf saudara, ini guyon tapi sungguh saya ngomong sungguh. Ini dengan janda. Tapi sungguhnya demi Allah sungguh saya mengalami. Nggih. Monggo. artinya kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar lahir, hidup,
Tapi dalam kematian sekalipun masih ada proses ya, masih ada proses. Kecuali setelah keluarga atau kerabat meninggalkan kubur ya. Tapi itu pun juga masih ada ada golongan-golongan yang masih mendoakan, ada juga yang enggak masalah. Yang penting niatnya baik, itu aja. Satu lagi Batok. Ini andai kita lupa, ya wajar lah, manusia itu kan tempatnya lupa toh. Siap. Andai ketika kita mengubur kita lupa buka tali pocongnya, ayo, itu gimana sih sebenarnya? Wallah Bang, itu kan rahasia Allah. Sebenarnya itu kan Soalnya gini, kalau di film kita bicara film nih ya, ya teman-teman ya bicara film ya. Kalau di film itu tali pocong kalau nggak kebuka itu dia jadi pocong. Tapi setahu saya ya, ada beberapa orang yang kejadian tali pocongnya nggak terbuka. Tapi yang aman-aman aja, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti amannya gitu nggak dilepas ya, jangan juga, karena kan itu salah satu syariat ya. Saya rasa keluarga atau teman dekat insya Allah pasti ditemui beliau. Pasti saya rasa teman atau sahabat atau keluarga pasti ditemui beliau. Tadi posisi yang utuh tadi, pocong nggak terbuka. Kok bisa? Saya menemui sampai 3 hari Bang. Bala. Tapi apa? Jadi Fatihah aja Bang. Fatihah insya Allah nggak nyampe. Insya Allah Fatihah nyampe. Insya Allah di Fatihah. Entah kalau agama lain monggo, atas nama Tuhan monggo silakan. Tapi bahasa saya orang Muslim Fatihah. Ya. Kalau agama lain monggo, bahasanya apa monggo. Tapi intinya berdoa, ya, memohon ampun. Tujuannya sama ya. Sama gitu. Tapi saya rasa kalau pocong nggak dilepas, entah keluarga entah anak, pasti anda pasti melihat itu. Nggak dilepas pocongnya. Saya yakin ini. Tapi kan bukan berarti gentayangan toh. Bukan. Hanya menyapa Bang, minta doa. Itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Maaf, jangan tersinggung. Maaf. Memang saya 3 hari ditemui, entah waktu ada di Bulak Banteng, ada di Sitotopo. Ya namanya saya tadi ngomong suka dibawa Bang. Jangan dilepas pocongnya Pak Anton. Gak usah diadani Pak Anton. Itu ada Bang. Muslim padahal. Muslim. Gak usah diadani Pak Anton. Gak usah dilepas pocongnya Pak Anton. Gitu. Itu maaf saya kurang paham alirannya. Iya. Tapi tetap Fatihah saya 7 hari biasanya Bang. 7 hari itu biasanya datang lah istilahnya. Datang untuk apa? Minta Fatihah. Untuk Fatihah. Dahsyatnya Fatihah di situ. Itu aja Bang. Nanti selanjutnya di akhirat nanti monggo. Saya di alam kubur nanti bisa cerita lagi di lain kesempatan lagi aja. Ya. Ini berhubung saya ada tamu lagi ya. Maaf ditunggu tamu banyak itu saya. Maaf Bang. Jadi gini teman-teman, ini pelajaran buat kita semua yang masih hidup ya. Pesan saya, berbuatlah baik kepada sesama. Jangan mempersulit. Nah, itu. Jangan mempersulit urusan orang. Jangan mempersulit urusan orang. Kalau ini rokok saya, kasihkan saya. Jangan sampai ambil. Itu bahasa halus-halus sih. Gitu. Tetap coba tadi gimana? Jangan lupa. Enggak, ini kalau rokok saya apa tadi? Harus kasihkan saya. Tapi kalau aku minta sebatang. Oh enggak apa-apa, silakan. Kan minta. Iya. Minta. Oh tinggal sebatang ini? Iya. Nggak apa-apa ya? Nasib itu namanya saya Bang. Ikhlas apa? Ikhlas saya. Ikhlas nggak masalah. Ikhlas nggak masalah. Jangan diambil lagi. Ya, ikhlas. Jadi teman-teman, pesan saya berbuat baiklah kepada sesama ya.
siapapun dia, agama apapun dia, ras apapun dia, berbuat baiklah. Saya setuju. Mungkin sampai ada pesan-pesan terakhir buat teman. Ya itu Bang, berbuat baiklah. Karena yang menunjukkan di dalam kubur, di bawah kubur itu yang menunjukkan kelakuan kita ada di dunia. Jangan pandang casingnya, jangan dipandang casing. Tapi yang menunjukkan di bawah kubur bahwa kamu itu harusnya kerjanya gini. Di dalam kubur, saya yang orang itu menunjukkan kepada saya itu memang rahasia ilahi, nggak boleh disebutkan. Oh kamu itu kerjanya gini, enggak, saya nggak mau, ini rahasia ilahi. Ini listrik sampai belum bayar. Iya Pak, ini kan udah ini 1 bulan ini belum. 1 bulan ini kan. Itu rokok 31 sampai nabil bisa nih. Saya ikhlas. Kok sorone urip. Ya ini penggali kubur kalau nggak ada orang meninggal yang nunggu. Berarti pandemi ini ngepek juga ya? Iya. Soalnya kan diambil sama pemerintah. Iya, sama pemerintah ya. Berarti sepi garapan ini ya. Sepi mana? Saya itu sama Nelongso ini ceritanya gitu.